Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim. Ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi fin jalalika wa innahu fin kitabika. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhir Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah grup 5 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Kalau kita berbicara mengenai menuntut ilmu, bertauhid kepada Allah, berarti kita sudah paham yang akan dikaji adalah hubungan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan menghubungkan diri? Yaitu mengkaji, nama kajiannya kajian diri. Tapi jangan mencari diri. Karena perintah Allah, man arafa nafsahu wa qad araha rabbahu. Barang siapa yang mengenal diriku, maka dia akan mengenal ketuhananku. Jadi di situ ada nafsahu. Hu itu keakuan Allah pada dirinya. Jadi bukan kita mengkaji diri kita, tetapi kita mengkaji kajian diri menuju wujudnya Allah. Kenapa? Karena yang tidak bersekutu dengan Allah, yang akan menjadi jembatan tauhid adalah sebuah diri. Diri inilah yang dikatakan tajalli Allah, dasar kita dihalalkan mengkaji Tuhan. Tolong bagi siapa yang merasa masih hidup, audionya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Di dalam kita melakukan perjuangan mencari Tuhan kita, karena kita tidak mau dikatakan ada wujud tak bertuhan. Belum tentu semua
perintah agama kita jalankan setelah kita tahu Tuhan. Tapi terlebih dahulu, awalul wajibin alal insani huwul maififatul illahi bi istighoni. Yang pertama-tama yang wajib bagi umat itu adalah mengenal Tuhan. Barulah kita mengerti awaludin ma'rifatullah. Barulah ada dasar kita mengenal Allah setelah Tuhan ingin dipanggil dengan nama Allah. Jadi kalau kita belajar tauhid ini, kita harus mempersiapkan kodrat-kodrat diri Tuhan yang bersifat di dalam diri. Jadi mana kodrat diri Allah di dalam diri yang tidak bersekutu dengannya? Inilah pencarian diri. Diri ini ada 3. Pertama, diri yang didirikan adalah jasad. Diri yang berdiri adalah rohani. Diri yang sebenar-benar diri adalah Rabbani. Apa yang 3 itu? Berwaris Adam kepada keturunannya, nurani bagi jasad, maujudnya jasad bagi kita. Berwaris Muhammad pada zat Allah dirinya, rohani bagi kita. Dan berwaris Allah dengan batinnya, nyawa bagi kita. Jadi 3 warisan inilah yang akan kita kaji menjadi titian siratal mustaqim, yaitu titian jalan yang tidak berurat, tidak berdarah. Inilah kodrat-kodrat sifat Allah di dalam diri yang akan kita bangun, yang akan kita naikkan ke sajadah, yang akan kita perlihatkan di takbir, yang akan kita bersihkan di wudhu, dan yang akan kita perdengarkan kepada azan. Jamaah hadirin grup 5 yang dirahmati Allah. Dalam istilah belajar tauhid tidak ada terlambat. Tidak ada istilah kata terlambat, itu akan menyusul yang dahuluan akan utama. Tidak, semua kembali kepada kebenaran diri. Kuncian belajar tauhid ini adalah sami'na wa tokna, patuh dan taat. Patuh kepada guru, taat kepada ilmu. Karena makom ini adalah makom kajian tertinggi di dalam Islam, dinamakan kajian tauhid. Dalam Islam adalah rukun pertama di dalam rukun Islam, yaitu syahadat. Nah, syahadat inilah yang akan menjadi pedoman bagaimana syahadat menyatukan syahadah langsung ahad menjadi satu. Nah, di saat kita sholat, bagaimana menjadi satu ihram? Diri mana yang dikatakan diri ihram? Siap jemaah? Kalau siap bilang siap. Karena di sini Anda dibentuk untuk menjadi alim, diturunkan ke tengah masyarakat berbentuk ulama. Jangan menjadi ulama sebelum mengalimkan diri. Apa yang dikatakan alim? Alif pengenalan kepada Allah, lam pengenalan kepada kodrat, mim pengenalan kepada diri. Mana alam Allah yang berbentuk diri dalam diri, itulah pengenalan alim. Makanya kita lihat banyak yang jatuh dari jabatan pemimpin agama karena kealiman tidak diutamakan, malah belajar menuju abid. Kalau abid itu dapat amalan, larikan ke kamar, langsung zikirkan sendiri-sendiri. Ini orang jiwa bertuhannya tidak ada. Pencariannya dalam belajar ilmu tauhid tidak akan berhasil. Kenapa? Ilmu tidak berjamaah. Yang berjamaah kita yang menuntut ilmu. Makanya dalam belajar, walazina jahadu fitna lahadiyahum subulana, bersungguh-sungguhlah engkau di jalanku, maka akan kuperlihatkan kepadamu bersungguh-sungguh. Apa yang dikatakan bersungguh-sungguh? Mujahadah fitnah.
muhajadub fitnah, betul-betul berjuang demi kepentingan diri, merasa malu kepada keluarga, punya bapa enggak tahu Tuhan, punya suami enggak kenal Allah, malu enggak? Bagaimana kamu bisa menjamin keturunanmu kalau kamu tidak menjadi pohon? Istri, anak-anak, ranting dan buah, kita ikut jadi ranting dan buah. Bagaimana menyelamatkan? Merasa malu kita sampai detik ini belum kita bisa mengarahkan pandangan di saat memanggil Tuhan. Apa enggak malu? Itulah yang menjadi dasar niat kita. Jangan menjadi seorang pemimpin rumah tangga yang tidak memiliki Tuhan. Kalau agama, semua itu adab. Tapi bagaimana yang beradab kepada tempat beradab itu tidak pasti. Kenapa? Kalau agama itu adalah pengembangan. Yang penting awal diri adalah Tuhan. Bagaimana diri terjadi setelah Tuhan menjadikan? Dari mana asal usul diri ini? Dikaji dulu. Innallaha innal insanu masakinatul wal marido. Sesungguhnya manusia itu kujadikan dari rahasiaku. Jadi tidak ada kajian diri, mengenal diri kita, melainkan mengkaji diri sifat Allah di dalam diri. Baru dikatakan manusia ini pewaris para nabi. Mana yang kita warisi? Berwaris Adam dengan nuraninya, nurnya, itulah jasad bagi kita. Berwaris Muhammad pada zat Allah, itulah rohani bagi kita. Dan berwaris Allah ke dalam batinnya, nyawa bagi kita. Kalau sudah kodrat Adam, kodrat Muhammad dan kodrat Allah bernyawakan Allah, kodrat Muhammad dan Adam tadi berwariskan dan bernyawakan Allah. Itulah diri fanafilah yang tidak berurat berdarah, yang bisa melaksanakan penyembahan kepada Allah. Jadi kita butuh pencarian kodrat Allah, bukan mencari diri kita. Ingat itu. Semua konsentrasi belajar, tidak ada yang jalan-jalan, kan diperintahkan duduk di sajadah, diam. Di sini kita dididik belajar, bukan untuk mendengar-dengar ceramah. Jamaah di sini dibentuk menjadi seorang ulama, seorang wali Allah. Ini ditonton oleh dunia, tayangan acara kita ini. Kita tidak main-main, kita terbuka dan transparan. Jadi jamaah, dalam rangka meningkatkan derajat ibadah, tentu kita kaji ibadah ini. Mulai dari azan sampai salam. Tapi sebelum itu, kita kaji adalah diri. Yang terkaji adalah solat. Nah, itu baru benar. Tapi kalau ada arahan mengkaji diri tanpa solat, hati-hati. Di dalam bimbingan majelis zikir kita Ma'rifatullah, dalam YouTube Buya Pasaman Timur, dikenal dengan motonya, ingat, mengenal solat, mendirikan solat dalam diri, dan mengenal diri dalam solat. Itu wajib. Tidak boleh pelajarannya dipisahkan. Kalau dipisahkan, ini akan menjadi paranormal. Ilmu, setiap orang berilmu belum tentu dia beribadah. Tapi setiap orang bisa beribadah, dia sudah pasti berilmu. Jamaah hadirin grup 5 yang dirahmati Allah. Anda berada di kawasan guru mursyid. Ingat, ini pelajaran kewalian.
harus benar-benar dicintai. Dasarnya adalah hati yang bertuhan. Saya tidak mau hidup tanpa Tuhan. Artinya apa? Kalau kodrat Allah ini tidak ada, bagaimana kita bisa hidup? Terus kita cari lagi, Tuhan mana yang mau dicari lagi? Buktinya sudah ada. Kita maujud, Allah wujud. Adanya kita karena Allah ada. Terlihatnya kita karena kita dizahirkan Allah. Jadi jangan merendahkan diri di depan semua makhluk. Jangan biasakan menghargai yang salah. Dan jangan memuliakan yang telah dihinakan Allah. Siapa yang dihinakan Allah? Yang tidak mendapatkan perintah solat. Makhluk-makhluk yang tidak mendapatkan perintah solat. Jangan muliakan yang telah dihinakan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Makanya kita dalam tahap awal belajar, yaitu 3 syarat Islam. Takhali, tahali, tajali. Takhali ini mengalami masa suci, itulah taharah qalbi. Yang kedua nanti masuk kepada pensucian kodrat diri. Diri hakikat, itu namanya taharah kodrat. Nah yang ketiga masuk kepada pensucian makom atau jalan. Jalan syariat, hakikat, tarikat, ma'rifat itu dibersihkan dulu. Makanya tidak pernah sampai amalan, tidak pernah mustajab ilmu, tidak pernah berlaku doa, karena jalan dan kodratnya serta rumah Allah belum dibersihkan. Untuk itu kita dididik, ditempah di dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah YouTube Buya Pasaman Timur sebagai orang yang diutus oleh Allah untuk dibenarkan dan diluruskan serta dibukakan kewalian dirinya agar bisa rohaninya menjadi rohnya Ani. Ani itu panggilan diri Allah, artinya rohku. Mana hayat Allah, mana insan diri, semua kita pelajari. Tapi tidak boleh keluar dari pelajaran solat. Karena mengenal diri sudah mengenal solat. Belajar mengenal diri di dalam pelajaran solat. Yang hakikat, yang watarikat, yang bermakrifat. Kalau kita ingin cepat bisa, sami'na wa ta'na. Patuh dan taat. Kalau 3 kali saja tidak bisa masuk, tidak hadir, dijamin tidak akan menyambung, tidak akan mengerti. Ingat itu jamaah. 2 kali, 3 kali tidak masuk, dijamin tidak paham lagi. Jadi jangan sia-siakan waktu belajar, itu amanah saya. Soal kebisaan, Allah akan melihat kamu. Kalau kamu sungguh-sungguh, Allah berikan pemahaman. Karena pemahaman itu ditahan oleh Allah. Di surat Al-Baqarah ayat 269. Tidak akan kuberikan pemahaman kepada orang yang tidak kukehendaki. Jadi jangan berharap bisa, tapi yakin bisa. Kenapa? Semua yang dikaji itu diri kita. Bagaimana nggak bisa? Namanya kita yang dikaji. Kitalah kodrat yang jalan menuju Allah itu. Islam turun di mana? Anggap turun di Mekah. Bisa nggak kita ingin mengenal Allah ke Mekah? Tidak akan ada dia di Mekah. Kenapa? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Artinya semuanya itu ada di dalam dirimu. Kenapa tidak engkau lihat? Kenapa tidak engkau pikirkan? Inilah yang dicari. Inilah yang akan dipelajari, bertauhid kepada Allah. Kalau tauhid kita tidak ada dengan Allah atau hubungan, tauhid itu artinya hubungan, maka apapun yang kita lakukan tidak akan pernah sampai kepada Allah. Maka jalankan rukun-rukun yang telah ditetapkan.
Baik, kita laksanakan mujakarah, bertanya jawab. InsyaAllah setelah saya tablikkan umul mujakarahnya, jawab dengan la ilaha illallah wallahu akbar. Sallu muzakaratuna fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan moderator mengendalikan jamaah. Terima kasih Bu ya atas tausiahnya. Jemaah, ada yang mau bertanya? Atau silahkan bertanya. Silahkan Pak Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin, Buya, minal aidin. Minal aidin wal faidin. Maaf. Mohon maaf lahir Maaf lahir insyaallah. Sama-sama. Yang saya mau tanyakan dalam taharuk qalbi ini, Buya. Ada ayat yang berbunyi Allahu ya Rasulullah ijabi hajatana alal marifatika karomatil sir qalbi ala mustajabu fil ilmi wahumul maqamat batinu. Yang saya mau tanyakan itu dalam ayat wahumul itu apa, Buya? Wahumul itu adalah berinduk, bertempat di dalam batin, ya. Nah, jadi di situ bertempat di dalam batin. Nah, paham? Insyaallah. Terus satu lagi yang namanya ini ya, yang namanya alam diri dalam Bagaimana? yang namanya alam pada diri kita itu di mana, Bu ya? Maksudnya apa? Kan ada ayat yang begini nih, yang ada yang alam diri kita itu apa sih, Bu ya, namanya? Diri itu adalah kodratnya Allah, ya, kodratnya Allah. Jadi kalau kita kan katakan alam diri, nur beralam daripada zat alamnya adalah batin, batin alamnya adalah sir alam adalah wujud, ya. Maka di tingkat-tingkat kehidupan sifat dan zat Allah itu, inilah alam-alamnya, ya. Nah, gitu. Jadi wujud Allah dalam batin, mewujud Muhammad pada rohani, nyata Adam pada jasad, itu namanya alam. Ya. Berarti tempat gitu ya? Iya, itu yang Allah tidak bertempat. Ingat, Allah tidak bertempat. Jangan salah. Ya, saya tidak mengatakan, mengajarkan Allah itu bertempat, tapi Allah itu adalah tempat. Ya, ditaruh di gunung, gunung akan hancur. Ya, jadi bukan Allah bertempat, tapi Allahu Samad. Allah itu adalah tempat. Nah, itu makanya dicari di mana tempatnya. Maka dikatakan bahwasanya qalbi mukmini baitullah. Hati orang yang berilmu itu adalah rumahnya Allah. Makanya cepat-cepat berilmu. Mana ilmu Allah itu yang akan menjadi alam dirimu. Mana dirimu yang menjadi alam Allah, itulah alif lam mim nanti. Alif lam mim. Allah alamnya Muhammad. Dibalik lagi, mim alif lam. Muhammad alamnya Allah. Diambil lagi tengah-tengah, lam alif mim. Alam Allah itu Muhammad. Nanti akan sempurna dia. Yang penting
sucikan kolbimu dulu. Paham? Insya Allah, insya Allah. Bersihkan taharohnya, selesaikan dulu, ya. Iya, ya, insya Allah, insya Allah. Baik, silakan yang lain. Silakan jamaah yang Pak Udin, Iya. Pak Baharudin. Ya, silakan Pak Bahar. Yang lain yang nggak bertanya, tolong audionya dimatikan. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Buya ingin saya tanyakan ini Buya, dalam kata basmalah penjelasan Buya yang pertama, bahwa dalam basmalah ada kulit, daging, urat tulang. Itu dalam kata Rahman. Lalu kemudian itu masuk ke dalam kata Rahim menjadi 3, Nur, Ruh, Rabbani. Ini saya mohon penjelasan dulu ya, terkait di dalam bagaimana untuk mengenalkan diri saya tentang unsur-unsur tadi yang tersentuh itu. Terima kasih Bu ya. Tidak ada penciptaan diri di dalam sifat dan zatnya Allah. Ya, kita adalah wujud rahasianya Allah yang menjadi insan Allah di alam ini. Jadi nggak ada diri saya. Ya, diri saya itu adalah keakuannya Allah. Kodrat Allah, kodratnya aku, kodratnya Allah sendirinya. Iradat Allah, iradat aku, iradat Allah sendirinya. Ilmu Allah, ilmu aku, ilmu Allah sendirinya. Hayat Allah, hayat aku, hayat Allah sendirinya. Ingat itu, basar Allah, basar aku, basar Allah sendirinya. Kalam Allah, kalam aku, kalam Allah sendirinya. Sama Allah, sama aku, sama Allah sendirinya. La maujudun illallah. Bagaimana ada diri? Semua yang kita sebut tadi itu adalah miliknya Allah. Kita sebuah insan yang ada di dalam kodratnya. Hati-hati, ya. Hati-hati mengkaji diri bukan memiliki diri. Paham? Tidak ada nama bapak mak kita di dalam kodrat-kodrat Allah. Tapi berinsannya Allah di muka bumi dalam perjalanan ke-7 dalam Al-Ikhlas. Nanti akan dikaji satu persatu. Jadi yang ada ini insannya Allah. Bagaimana Allah berinsan pada diri? Diri inilah kehidupan Allah, insaniahnya Allah. Bersifat manusia Allah pada diri, itu yang dinamakan sifat berinsan Allah pada diri. La kotranan fil jazatin alal adam. Tidak ada kodrat jasadmu melainkan kodratnya Adam. La kodrati fi ruhani alal Muhammad. Tidak ada kodrat rohani bagimu melainkan kodrat Muhammad. La kodrati fi ruhi illallah. Tidak ada kodrat ruh di dalam dirimu melainkan batinnya Allah. Makanya meninggalkan dunia bukan mati. Paham? Paham? Paham. Nah, iya, gitu ya. Insya Allah inilah yang namanya innalillahi. Bagaimana kita mengembalikan kodrat Allah hidup di dalam kodratnya. Bagaimana supaya Allah hidup dengan diri kita, maka kita harus hidup dengan kodrat-kodratnya Allah. Paham? Insyaallah. Insyaallah. Yang penting taruh kolbinya sudah jalan belum? Sudah malam ke-6 ini Bu ya. Alhamdulillah. Selesaikan itu dulu. Jangan bernafsu belajarnya. Saya orang terbuka 24 jam. Satu besar biji zarah pun tidak ada yang saya tutupi. Tapi saya tidak mau melangkahi aturan belajar. Karena itu amanahnya Allah. Ya. Insya Allah. Ya, insya Allah.
Baik. Satu lagi ya. Ya, silakan. Sebagaimana yang pembicara malam ini tentang pengenalan kepada Allah. Apa yang diyakini dalam diri ketika bahwa itu adalah masuk dalam pengenalan Ilahi Rahman. Terima kasih, Bu. Bagaimana? Apa yang kita yakini dalam diri ketika kita sudah mengatakan bahwa inilah keyakinan saya terhadap Ilahi Rahman. Suaranya putus-putus. Coba yang bicaranya yang jelas. Coba ulangi. Apa? Ya, jadi saya ulangi, Pak. Sebagaimana penjelasan dari awal tentang mengenal Allah dalam diri. Dalam pengenalan diri, dalam mengenal Allah dalam diri itu, apa yang menjadi indikator bahwa saya mengenal diri, saya mengenal Allah, sehingga tidak muncul keraguan. Setelah kamu mengakui kepemilikan Allah, asal usul dirimu jadi setelah kita bedah nanti. La ilaha illallah dalam perwujudan. Kalau memang kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, apa yang disaksikan? Kalau kita bersaksi Muhammad Rasulullah, apa yang kita saksikan? Maka dalam kajian man arafa nafsahu wa qad araha rabbahu, barang siapa mengenal diriku, niscaya dia akan mengenal ketuhananku. Bagaimana caranya? Kita harus tadabur diri. Tadabur diri adalah mengkaji wujudnya diri. Wujud Allah dalam batin, kaji batin, mana rahasianya. Mewujud Muhammad pada rohani, cari rohanimu, kenal kamu Muhammad. Mewujud Allah nurani, ada beradab-adab kepada diri berupa nurani. Tahu kita asal usul jasmani. Ini akan kita kaji, tapi setelah kolbinya bersih. Allah tidak meminta keyakinan kepada kita, tapi Allah menuntut adab kepada kita. Jadi kalau kita melakukan pengenalan kepada Allah, maka mengenal dirilah awalnya menjadi dasar mengenal Allah. Mengenal Allah dalam kalimat la ilaha illallah, ma'rifatullah, dan mengenal diri di dalam kalimat Muhammad Rasulullah menjadi ma'rifatur. Begitu caranya. Insyaallah. Ya. Iya, itu yang penting. Syaratnya merasa kita ingin bertuhan kepada Allah. Jangan berilmu tanpa niat bertuhan. Hindari, karena tidak ada jaminan orang berilmu akan beribadah. Tapi kalau orang beribadah sudah pasti bisa berilmu. Karena untuk beribadah saja kita harus belajar. Allah. InsyaAllah ya. Hindari. Jangan kita terlena dengan cerita yang kita tidak bisa melaksanakan syarat-syarat syahadat. Syahadat menyatukan syahadat langsung ahad menjadi satu. Allahu Akbar. Kita harus dapat Tuhan dan diri dengan satu patah kata. Kalau enggak gugur semuanya. Insyaallah. Kita harus kaji juga semuanya. Kita harus kaji semuanya. Mana yang dikatakan kiblat diri, mana yang dikatakan kiblat alam. Apa maksudnya? Shalawatul fil mi'rad. Apa yang berpisah dan apa yang mi'rad dalam salat. Berpaling Adam ke matahari terbenam dengan maghrib kematian, maka berpalinglah Muhammad dengan wajah Tuhan ke dalam wujud rohaninya. Itulah yang dikatakan menghadap diri dan menghadap Allah itu beda. Nanti insya Allah kita akan kaji. Ya. Ingat, kalau tidak tahan sulitnya belajar, maka tahanlah susahnya hidup. Ingat pesan saya. Ya. Gitu ya. Satu lagi, Bu ya. Oh iya, terus saja. Dalam Al-Quran dikatakan
fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Lalu di ayat yang lain dikatakan laisa kamitslihi syai'un. Jadi kemana kita palingkan wajah, di sana Allah beserta sifatnya. Nanti dia tidak ada yang sama dengannya. Ya. Mohon pencerahan ini ya. Baik, kalimat itu kita arahkan ke Al-Hadid ayat 4. Ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa, apabila dia sudah dia pada dirimu, wa huwa ma'akum aina, maka saya ma kuntum adalah kamu. Itu kesimpulan dari semua tadi. Al-Hadid ayat 4. Jadi jangan ada lagi kodrat kemanusiaan di saat kita beribadah kepada Allah. Fakirlah di mataku, kalau tidak kafirlah kamu di dunia. Itu qudsi Allah sangat tegas. Apabila tidak fakir di mataku, maka akan kafir di dunia. Maksudnya apa? Fakir di mataku, tidak ada lagi kodrat diri melainkan kodrat Allah semata. La kodratan fil jazatin alal adam ya Allah. La kodrati fi ruhani alal Muhammad ya Allah. La kodrati fi ruhi ilallah ya Allah. Tidaklah adalah kodrat jasad bagiku melainkan kodratnya Adam ya Allah. Dan tidak ada kodrat rohani bagiku melainkan rohaninya Muhammad ya Allah. Dan tidak adalah kodrat nyawa bagiku melainkan batin engkau ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Insyaallah. Inilah yang akan dipelajari. Makanya ilmu tauhid adalah ilmu ketuhanan yang dibutuhkan bukan hebat dan pintar, tapi kesetiaan dan sami'na wa ta'na. Itu saja. Insyaallah. Patuh dan taat, patuh kepada guru, taat kepada ilmu. Udah itu. Dan sering-sering nonton YouTube agar kita paham wawasan-wawasan yang menambah. Ya. Dan besarkan, sebab kalian sudah dibaiat menjadi talibatin dengan saya, sangat nyata kita ada resmi di mata dunia. Maka berbahagialah kita belajar, terlepas dari orang yang bisa bercerita tapi tidak bisa merubah. Untuk apa cerita Tuhan dari pagi sampai subuh besok, tapi satu angkatan takbir aja kita tidak bisa. Makanya selama ini kita tidak berprinsip. Kita berprinsip bagaimana kita hebat, tapi ternyata bukan itu kata Rasul. Yang kata Rasulullah, janganlah kamu cari guru yang hebat, tetapi carilah guru yang bisa membuat kamu hebat. Paham? Amin, insyaallah. Dah paham ya? Amin. Amin. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin insyaallah. Baik, dilanjut pertanyaan pada jemaah yang lain. Silakan Pak Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya, suara. Moderator, tolong dibantu. Audionya, Pak Udin. Dinyalain. Nyalain Pak, mati lagi tuh. Halo. Halo. Mati Pak Udin, nyalain dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan minal aizin wal faizin kepada Buya. Mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama, minal aizin wal faizin. Ya. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Buya. Sehubungan dengan taharoh yang sedang dijalankan baru 4 kali Buya.
Nah, sudah itu kan Buya juga menganjurkan nonton YouTube yang sudah kan. Setelah itu ada beberapa ilmu yang Buya tuangkan, salah satunya seperti jikiran Yasin ayat ke-82 serta jikiran untuk membersihkan 7 sifat pada diri seperti kodrat, irodat, ilmu, hayat, kalam, basar, dan sama itu yang subhanallah alal qadirun illallah. Nah itu, nah kami kan taharohnya kan belum selesai. Buya, apakah yang sudah diterangkan di dalam YouTube Buya itu sudah boleh saya pribadi laksanakan, atau hanya sekedar untuk belajar saja dulu, belum untuk diamalkan di dalam praktek taharoh itu tersebut? Itu Buya. Mohon pencerahannya. Wajib menyelesaikan taharoh kolbi dulu, dan itu ditonton untuk membuat pemahaman kita lebih bagus bahwa kita ada dalam wilayah tauhid. Jadi orang tauhid itu sangat banyak kemampuan, pengalaman, ilmunya dan kodratnya. Jadi itulah wajib ditonton dan dipahami dan dicintai. Jangan hanya ditonton tanpa dicintai. Nah, ibarat kita kehilangan atau anak yang tersesat, maka datang kabar untuk mengenai keadaan tersebut. Pastilah kita buru-buru untuk mencari. Nah, begitulah kita menerima wahyu dari Allah. Makanya saya tidak ajarkan dan tidak turunkan Alkitab, karena manusia itu adalah kitabullah, kitabnya Allah. Paham? Ya, baik. Silakan. Halo para jemaah semuanya. Insya Allah Buya. Baik, dilanjut. Alhamdulillah saya ini sehat. Insya Allah. Tapi ya itu harus ini tentu ya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, para jemaah sekalian, Pak Abdurrahman. silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. wabarakatuh. Ya. Maaf Bu ya, di sini lagi latihan. Oh iya. Insya Allah. Tapi saya berusaha untuk mengikuti tinggalan. Ya, baik, insya Allah. Jadi pada tahap sekarang ini kita lagi menjalani tahara kalbu. Ya, Yang saya ingin tanyakan adalah kira-kira bagaimana kaitannya praktek untuk
diarahkan di wudhu begitu, sehingga ini bisa sinkron dengan taharah kalbi. Tidak sama, tidak ke situ arahnya. Ya. Nah, itu sudah tidak, jalannya tidak ke situ. Ya. Jalannya tidak ke situ. Sekarang kita harus benar-benar membersihkan rumah Allah dalam diri kita dulu. Ya. Jaringannya Buya keluar. Iya. Ya, kita dalam kondisi jaringan kurang bagus. Taharah qalbi mutlak, tidak boleh ada pemahaman ke yang lain dulu. Ya, yang boleh menuju kepada makom lain itu setelah menyelesaikan 14 kali taharah qalbi. Inilah berwawasan banyak tidak ada artinya kalau kodratnya belum bersih. Itu ingat sebuah jemaah, ya. Tidak ada gunanya banyak pengalaman kalau kodrat Allah dalam dirimu berhadas. Maka wajib menyelesaikan taharah qalbi 14 kali. Sabar kita dengan pemahaman. Kenapa? Tugas wajib adalah mensucikan rumahnya Allah. Itulah hati halus. Paham semua? Ya, paham Buya. Ah. Maksud saya ini kan sebelumnya kita berwudu dulu. Kira-kira dalam wudu itu kaitannya dengan wudu untuk ketiga kodrat tadi bagaimana kira-kira Buya? Tidak bisa, karena adalah makomnya solat sunat. Ya. Oh iya iya. Makom solat sunat tidak ditentukan fardu ain. Jadi tidak perlu dipakai, ya. Oh iya iya. Yang penting yang berurusan di sini makomnya didorong oleh 4 kodrat solat sunat menuju taharah qalbi. Jadi yang penting diarahkan ke situ dulu, ya. Jadi jangan ada hal seperti biar nanti digabung, tidak ada itu. Itu sudah cara lama itu. Cara Tuhan tidak ada jalannya seperti itu. Yang penting laksanakan aturan taharohnya dulu. Paham? Ya, paham Buya, paham. Sami'na wa ta'na. Insyaallah nanti setelah 14 baru kita bercerita untuk kebangkitan jalannya. Ya, makanya segera diselesaikan yang 14 itu. 14 taharah qalbi. Paham semuanya? Jadi kita jangan mencari-cari solusi, ya. Ini yang saya bilang, katakan sami'na wa ta'na, patuh dan taat. Jadi apa yang saya arahkan, kerjakan itu. Insyaallah, ya. Paham? Insyaallah paham Buya. Kerjakan 14 itu. Malah petunjuk-petunjuknya pun sampaikan ke saya apa yang dirasakan, apa yang dialami, atau ada yang dirasakan atau tidak ada yang dialami. Tolong di WA, di japri saya. Ini belajar, ya. Gitu, paham? Insyaallah paham Buya. Paham. Baik jamaah, saya istirahat 10 menit, nanti saya kembali lagi. Saya nutup YouTube dulu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.